Jadi ayat ini turun tatkala Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa'i fil hijrah bi syai'in. Kami tidak pernah mendengar Allah menyinggung seorang perempuan di dalam hijrah. Sama sekali tidak pernah menyinggung di dalam hijrah. Artinya seakan-akan yang mendapatkan pahala itu, pahala hijrah adalah hanya para sahabat yang laki-laki. Karena Allah tidak pernah menyinggung di dalam Al-Quran perihal tentang seorang perempuan yang berkaitan dengan hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya Allah kemudian menurunkan wahyu kepada baginda Nabi besar Muhammad, falladzina hajaru, mereka yang hijrah. Jadi alladzin itu umum, baik mereka yang laki-laki ataupun mereka yang perempuan. Siapapun di antara mereka yang hajaru, yang ikut perintah hijrah Nabi. Mula-mula Nabi hijrah ke negeri Habasyah, Utopia. Lalu kemudian Nabi diperintahkan untuk berpindah hijrah dari Makkah ke Al-Madinatul Munawwarah. Karena ada pemboikotan dan intimidasi, tekanan daripada orang-orang Quraisy kafir Makkah. Selama 3 tahun lamanya baginda Nabi dan para sahabatnya yang berada di Makkah mendapatkan tekanan yang luar biasa daripada orang-orang kafir. Nabi tidak pernah dilarang untuk berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang ada di Makkah, yang notabene adalah mayoritas orang-orang kafir. Sehingga turunlah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan untuk keluar dari Makkah, tapi untuk menyelamatkan orang-orang Makkah, orang-orang kaum muslimin daripada tekanan orang-orang kafir, untuk pada saatnya kembali kepada tanah kelahiran mereka, yaitu Al-Makkatul Mukarramah. Maka kata Allah, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, mereka yang hijrah, berpindah, ya, ini perintah hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun kalau sekarang itu hijrahnya al-muhajir man hajara, yang dikatakan muhajir, al-muhajir ilallah adalah man hajarah, orang yang hijrah mimma nahallahu anhu, ya, itu hijrah. Orang yang hijrah mimma nahallahu anhu, hijrah daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah, hijrah kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladzina hajaru, mereka yang hijrah, berpindah daripada Makkah ilal Madinati ke Madinatul Munawwarah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, wa ukhriju min diyarihim, dan mereka yang diusir, dikeluarkan daripada tanah kelahiran mereka, yaitu Makkah, diusir, wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili, dan mereka mendapatkan uzu, disakiti, ditekan, diintimidasi, sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana dipukuli, diinjak, dan banyak sahabat Nabi fi sabili aidini, hanya karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, hanya karena masuk ke dalam agama Islam,
mereka mendapatkan ujian yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa daripada orang-orang kafir Quraisy Makkah. Ukhriju, bukan hanya mendapatkan intimidasi, tekanan, siksaan, tapi mereka juga diusir. Ukhriju min diyarihim, diusir daripada tanah kelahiran mereka. Mereka bukan pendatang. Yang hijrah dari Mekah ke Madinah bukan pendatang. Mereka adalah merupakan penduduk asli Mekah, orang-orang muhajirin, penduduk asli Mekah. Namun hanya karena yang menjadi pemimpin tatkala itu adalah orang-orang kafir, maka kaum muslimin yang mengikuti Nabi besar Muhammad diusir dari Mekah ke Madinah. Nah, kata Allah, falladzina hajaru, mereka yang terusir, mereka yang disiksa, mereka yang berpindah hijrah dari Makkah ke Madinah, wa qatalu wa qutilu, dan mereka yang memerangi orang-orang kafir, wa qutilu, dan yang diperangi atau yang membunuh dan yang dibunuh, artinya mereka gugur terbunuh akibat menghadapi orang-orang kafir, ikut berperang bersama baginda Nabi besar Muhammad melawan orang-orang kafir sehingga mereka gugur di medan perang, mereka terbunuh. Qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ya, apa kata Allah? Mereka yang berpindah terusir dari tanah kelahiran mereka. Bisa dibayangkan bagaimana tanah yang mereka lahir, mereka besar di tempat tersebut, terusir keluar, ya, dengan keadaan disiksa, diintimidasi, ditekan. Maka kata Allah, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka, ya, asturha bil maghfirah, aku akan menghapus daripada mereka sayyi'atihim, kesalahan kejelekan mereka. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka begitulah orang-orang mukmin. Orang mukmin itu hidup di dunia laksana hidup di dalam penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin diusir, disiksa, ditekan, diintimidasi, maka sejatinya itu adalah merupakan cara Allah untuk membalas mereka, untuk menghapus kesalahan dan dosa mereka. Wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga. Para kaum muhajirin ini, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dan para sahabat Ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, kata Allah, dan para pengikut mereka yaitu para tabi'in dan pengikut-pengikut tabi'in yaitu tabi'it tabi'in, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah ridha kepada mereka, kepada kaum muhajirin dan ansar, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam sorga. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati sorga itu tajri min tahtihal anhar, yang jadi istana-istana sorga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai anhar, baik sungai madu, sungai susu, mengalir di bawah istana-istana sorga. Sawabam min indillah, semua itu adalah merupakan sebagai balasan, sebagai ganjaran, sebagai pahala,
mereka orang-orang yang telah mengikuti Nabi, rela untuk hijrah bersama Nabi, rela diusir, ditindas, ditekan, diintimidasi hanya karena berpegang teguh kepada ajaran agama mereka, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, agama Islam min indillah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu husnus thawab. Wallahu indahu husnus thawab, dan sebaik-baik balasan itu adalah balasan yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini ada 3 perkara dari ada tiga hal yang merupakan janji Allah kepada mereka. Kepada mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Nabi, baik daripada kalangan orang-orang laki-laki ataupun perempuan. Apa janji Allah kepada mereka? Yang pertama adalah la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, yaitu doa mereka, faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Jadi mereka memohon dan berdoa kepada Allah agar supaya dosa dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah. Maka Allah mengatakan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, berarti Allah mengabulkan doa dan permintaan mereka. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, mahwus sayyi'at, dihapusnya beberapa dosa dan kesalahan. Dan yang kedua, menghapus dosa, mengampuni dosa dan kesalahan. Itu yang pertama, janji Allah. Yang kedua adalah sawabam min indillah, wa la udkhilannahum jannatin i'ta'us sawab. Yang kedua janji Allah, i'ta'us sawab, memberikan pahala, ganjaran sorga. Jadi yang pertama menghapus dosa, itu janji Allah kepada mereka yang beriman, istiqamah, mengikuti perintah baginda Nabi besar Muhammad, walaupun mereka diusir, dibunuh, gugur, disiksa. Maka janji Allah yang pertama kepada mereka adalah diampuninya dosa dan kesalahan. Yang kedua adalah i'ta'us sawab, memberikan pahala. La udkhilannahum jannatin tajri. Dan yang ketiga itu doa mereka, wa atina ma wa'adtana ala rusulik, dan anugerahkan kepada kami wahai Allah apa yang telah engkau janjikan ala rusulik, atas utusan, atas para nabi dan utusanmu. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? As-sawabal azim, pahala yang amat agung, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar, swarga sebaban akili, songai-songai matu, songai susu ban sebarang. Ada janji Allah. Dan yang ketiga, Allah mengatakan sawabam min indillah. Yang ketiga adalah sawabam min indillah. Apa sawabam min indillah? Bahwa mereka itu diampuni segala dosa dan kesalahan mereka, lalu kemudian mereka mendapatkan pahala sorga. Yang ketiga, sawaban min indillah, wallahu indahu husnus sawab, bahwa balasan itu Allah katakan sawaban min indillah, itu merupakan balasan yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini bentuk pengagungan Allah kepada mereka dengan mengatakan min indillah. Itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan itu makrunan bit ta'zim. Ya, Allah membalas mereka itu dengan ta'zim, dengan mengagungkan mereka para sahabat-sahabat Nabi. Beda seseorang memberikan hadiah, memberikan sesuatu dengan disertai perasaan ta'zim. Beda dengan hanya memberi tanpa mengagungkan, tanpa memuliakan. Misal seseorang memberikan sesuatu dengan tanpa ta'zim, ya wes langsung ibaki, ya kalak kakeh. Ya kalak kakeh. Aja rik-merik tanpa ta'zim. Tapi badri meri makrunan bit ta'zim. Jadi meri dia dengan perasaan mengagungkan, menghormati. Lain. Esoro ke atas dimohon kepada juara yang pertama untuk menaiki panggung penghormatan. Aja rik-merik tapi dengan ta'zim. Beda hanya apa ya kalak kakeh tado ta'zimah. Mun ta'zim sorok ke atas panggung, syuting, mari dia kalongin, pahi beri hadiah. Itu pemberian makrunan bit ta'zim. Memberi sesuatu dengan disertai rasa penghormatan dan memuliakan. Nah, itulah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman, para kaum muhajirin, sawabam min indillah. Jadi sawabam min indillah, Allah mengatakan min indillah. Apakah ada sawab yang datang daripada selain Allah? Enggak ada. Tapi seakan-akan ajiah sawab dia min indillah, dari sisi Allah, dari Allah. Apa beda sawab sebenarnya dari Allah? Ada. Cuman Allah ada min indillah nanda akija bahwa kenceran gela aju agung. Hadiah gela aja makrunan bit ta'zim, disertai dengan mengagungkan dan memuliakan. Benikun cuman ebeki tapi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung, kalongin surban, terus beriin hadiah, syuting, foto, didokumentasi. Hari lain hanya saya beri tak foto, tak soro naik ke atas. Jadi ya, maka ya sawabam min indillah merupakan balasan yang disertai dengan pengagungan, memuliakan. Wallahu indahu husnus sawab. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung. Maka tiga inilah yang Allah janjikan kepada mereka, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan balasan sorga dan pahala, dan yang ketiga mendapatkan pengagungan, mendapatkan kemuliaan, karena Allah mengatakan sawabam min indillah. Wallahu indahu husnus sawab. Wallahu a'lam.